Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai keanekaragaman hayati. Sobat Edsen, selain mengidentifikasi dan mendeskripsikan, taksonomi juga bertugas untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, teman-teman, jadi untuk klasifikasi itu sama maknanya dengan pengelompokan. Ingat bahwa pengelompokan ini dapat dilakukan dengan melihat karakter, gitu ya. Jadi karakternya itu pun bisa beraneka ragam. Bisa karakter morfologi berdasarkan misalkan bentuk luar tubuhnya, berdasarkan karakter anatomi atau bagian dalam atau misalkan tipe jaringannya, berdasarkan karakter biokimia, apakah dia menghasilkan sesuatu yang khas gitu ya, ataupun karakter kromosomnya, DNA dan sebagainya gitu ya. Jadi ini semua yang akan digunakan sebagai pertimbangan apakah suatu makhluk hidup itu masuk ke kelompok sekian gitu ya. Nah, klasifikasi ini merupakan hal yang memang secara alamiah di hidup kita atau yang dilakukan oleh otak kita. Dengan adanya klasifikasi, sesuatu yang kita kerjakan atau sesuatu yang kita lihat akan lebih mudah. Misalkan teman-teman lihat di toko gitu ya atau di warung, tentu saja barang-barangnya akan dikelompokkan berdasarkan kategorinya gitu ya. Misalkan untuk bagian depan adalah kelompok makanan ringan, bagian belakang itu untuk kebutuhan mandi dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu juga termasuk sebagai klasifikasi. Dengan demikian, klasifikasi itu erat kaitannya dengan penataan, gitu ya. Dan kita lakukan ini di kehidupan sehari-hari, ya kan ya. Di lemari baju kita menata, oh bagian atas ini untuk kemeja, bagian bawah ini untuk kaos jalan-jalan gitu ya. Bagian sampingnya ini kaos buat di rumah dan seterusnya. Nah, demikian pula dengan makhluk hidup, gitu ya. Makhluk hidup itu ada banyak banget, ya kan ya. Maka tugas taksonomi adalah untuk menata gitu ya kekacauan gitu ya dari makhluk hidup yang ada di bumi ini gitu. Jadi tersusun secara sistematis dan komprehensif sehingga akan memudahkan untuk menganalisis atau diambil datanya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, klasifikasi itu adalah tindakan yang memang alamiah dari kita. Maka kalau kita membicarakan tentang sejarah untuk klasifikasi, kita sudah lakukan ini sejak lama. Misalkan untuk orang-orang dulu tentu saja akan mengelompokkan tumbuhan yang dapat dimakan dengan tumbuhan yang beracun. Lama-kelamaan karena pengetahuan manusia makin bertambah, teknologi makin maju, maka sistem klasifikasi itu akan terus diperbaharui atau diupdate gitu ya. Maka teman-teman, untuk sistem klasifikasi itu ada banyak sekali gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai sistem klasifikasi alamiah, kemudian ada yang kita sebut sebagai sistem klasifikasi buatan. Untuk dasarnya cukup seperti ini gitu ya. Alamiah itu artinya yang memang secara alami teman-teman lihat gitu ya. Jadi saya tidak perlu definisikan. Misalkan untuk orang dulu mengklasifikasikan hewan menjadi hewan darat, hewan yang ada di air, dan hewan yang ada di udara. Karena memang secara alami habitatnya adalah demikian, atau cara bergeraknya adalah demikian. Kita membedakan mana hewan, mana tumbuhan, karena yang hewan itu berdarah, sedangkan yang tumbuhan itu tidak. Bisa sesimpel seperti itu, gitu ya. Jadi alamiah itu adalah tipe yang awal-awal, gitu ya. Nah, tetapi jika kita menelaah lebih lanjut tentang karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup atau kelompoknya, maka kita akan lihat, oh lebih baik dia itu masuk kelompok sini, gitu ya. Nah, misalkan teman-teman bisa lihat kasusnya pada
terumbu karang. Nanti teman-teman akan temui terumbu karang di Animalia. Padahal perilakunya seperti tumbuhan, ya karena diam di tempat. Nah, tapi ternyata setelah diteliti, oh karena dia punya jaringan hewan gitu ya. Oh karena dia punya ini dan itu. Nah, jadinya itu yang kita sebut sebagai buatan gitu ya. Atau sesimpel tadi, ini tumbuhan pangan, tumbuhan obat-obatan, tumbuhan yang beracun. Bisa seperti itu. Nah, kemudian percabangan dari sistem klasifikasi buatan itu adalah filogenetik. Jika kita menggunakan sistem klasifikasi secara filogenetik, berarti ini lebih kepada kekerabatannya, gitu ya. Apakah dia lebih berkerabat dekat dengan ini atau itu, gitu ya. Maka karena dia berkerabat dengan ini, berarti dia masuk ke grupnya si ini, gitu ya. Si X misalkan, nggak ke Y, gitu. Jadi dilihat dari kekerabatannya. Membangun sistem untuk filogenetik di sini lumayan kompleks gitu ya. Kita harus menggabungkan banyak data yang terkait dengan misalkan DNA gitu ya. Ada banyak sekali caranya. Dan untuk yang sekarang itu kita sebutnya sistem klasifikasi yang modern. Sebenarnya ini lebih ke campuran gitu ya. Semakin banyak data yang diagnostik gitu ya, yang lebih menggambarkan atau menceritakan karakter gitu ya, maka akan lebih mudah kita untuk menciptakan suatu sistem klasifikasi yang lebih akurat gitu ya. Karena bisa aja untuk data DNA mereka ternyata satu grup, tapi kok secara morfologi mereka berbeda gitu ya. Nah, kemudian kita bisa gabungkan dengan misalkan data DNA digabung dengan data morfologi dan seterusnya gitu ya. Nah, jadinya dengan demikian teman-teman, kita tahu bahwa untuk mengelompokkan sesuatu itu membutuhkan karakter. Dengan demikian, karakternya itu bisa ditambahkan, dikurangi, diperbaharui, atau diperbaiki. Nah, dengan demikian taksonomi adalah ilmu yang sangat dinamis. Maka tahun ini si spesies X masuk ke famili ini, tahun berikutnya bisa saja pindah. Gitu ya. Teman-teman mengenal ada protista, sekarang udah nggak ada protista, gitu ya. Maka teman-teman ingat bahwa taksonomi itu adalah ilmu yang dinamis. Bisa saja teman-teman melihat buku teks di penerbit ini menggunakan klasifikasi ini. Kok di buku ini kayak gini? Kok di internet beda lagi? Karena, sekali lagi, taksonomi adalah ilmu yang dinamis. Semua orang yang meneliti atau para taksonom itu berusaha untuk mencari sistem klasifikasi yang lebih tepat gitu ya, yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, ketika kita mengklasifikasikan suatu makhluk hidup, maka makhluk hidup itu akan kita masukkan ke dalam suatu tingkatan taksa gitu ya. Jadi, teman-teman, kita akan kelompokkan dan kita akan masukkan ke tingkatan taksa. Lebih tepatnya, kalau pakai satu saja, kita sebutnya tingkatan takson. Takson itu pada dasarnya artinya adalah level, gitu ya, atau memang tingkatan, gitu ya. Nah, jadinya, teman-teman, taksonomi itu dari kata takson dan nomos, gitu ya. Jadi, kita mengatur, gitu ya, memberi suatu aturan tentang tingkatan dari suatu makhluk hidup. Nah, apa itu tingkatan takson? Tingkatan takson adalah suatu kelompok dengan urutan tertentu seperti ini, gitu ya. Nah, untuk si taksonomi ini pertama kali bisa dibilang gitu ya, semacam diresmikan atau diberikan peraturannya tentu saja oleh Linnaeus gitu ya. Jadi Linnaeus adalah seorang bisa dibilang naturalis gitu ya, atau ahli alam yang merupakan orang pertama yang membuat sistem klasifikasi yang komprehensif gitu ya, diterbitkan di bukunya namanya Systema Naturae. Dideskripsikan spesies yang dia lihat dan dia mengekspedisi banyak tempat. Maka di nama-nama ilmiah beberapa spesies atau mayoritas bahkan itu ada nama belakangnya L titik. L titik itu artinya Linnaeus
gitu ya. Jadi dia adalah orang pertama yang mendeskripsikannya. Nah, jadi Linnaeus itu dikenal sebagai bapak taksonomi. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, Linnaeus itu membuat suatu level atau tingkatan secara taksonomi, gitu ya. Nah, tingkatannya itu apa sih? Kita kenali dulu yang umum, gitu ya, atau yang kita sebut sebagai klasifikasi atau taksonomi Linnean atau Linnaeus. Oke ya. Tingkatannya itu dimulai dari, biasanya saya pakai singkatan gitu ya, kalau dulu SMA. Nah, jadi kalau dulu SMA saya pakai ini, KFC of GS gitu ya. Untuk memudahkan teman-teman pasti tahu ini ya. Nah, jadinya KFC of GS itu apa sih? KFC of GS adalah kingdom, kemudian phylum, class. Nah, di sini saya sengaja campurkan dengan bahasa Inggris untuk memudahkan singkatannya. Kemudian ordo, kemudian family, genus, dan spesies, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tingkatan taksonomi yang dipropose, gitu ya, yang diajukan oleh si Linnaeus, oke ya, dengan urutan kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, spesies. Biasanya kalau di tumbuhan, phylum kita ganti dengan kata divisi. Oke. Nah, jadi ini tingkatannya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di buku-buku teks biologi pada umumnya, nah kita tahu bahwa bab-bab di kelas 10 itu mengikuti biasanya sistem 5 kingdom. Setelah ini, gitu ya, biasanya akan masuk ke misalkan virus, tapi di situ ada semacam kontradiksi gitu ya. Ada argumen karena dia bukan makhluk hidup. Nah, setelah virus, kita akan masuk ke Monera, ya kan ya. Kemudian setelah Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Itu adalah tingkatan kingdomnya, gitu ya. Nanti setiap bab, misalkan Plantae, tumbuhan, teman-teman akan lihat lagi grup-grup pembagiannya, gitu ya. Oh, tumbuhan ada yang berpembuluh, ada yang tidak, ada yang berbiji, ada yang tidak, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, untuk kingdom sampai ke spesies, ini seakan-akan teman-teman buka folder di komputer, gitu ya. Kalau kita klik kingdom, gitu ya, kita akan lihat ada folder-folder, gitu ya. Oh, misalkan ada si phylum, misalkan kingdom Animalia, gitu ya. Oh, ada phylum Porifera, ada phylum Coelenterata, dan seterusnya. Teman-teman klik satu foldernya, gitu ya, masuk ke grup kelas. Salah satu foldernya, klik lagi, gitu ya, sampai teman-teman ke spesies. Gitu. Nah, jadinya teman-teman akan melihat data taksonomi kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, ini saya nggak tuliskan semuanya, tapi saya ada mention beberapa hal pentingnya, gitu ya. Yaitu misalkan adanya subphylum, gitu ya. Tapi yang kita perhatikan untuk kali ini adalah si KFC of GS-nya. Berarti si kingdom, phylum, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadinya teman-teman lihat kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, spesies. Ini yang pertama teman-teman harus paham. Nah, kita lihat nih, kingdomnya sampai ke spesies. Kita baca ya. Animalia, Chordata, Reptilia, Squamata, Varanidae, Varanus komodoensis. Berarti kita sekarang sedang membuka profil taksonomi dari komodo, oke ya, yaitu Varanus komodoensis. Varanus komodoensis masuk ke dalam kingdom Animalia, gitu ya. Nah, kalau kita buka folder Animalia, tek-tek gitu ya. Di situ ada folder atau kelompok yang lebih banyak lagi, gitu. Nah, kemudian, oh, ternyata Varanus komodoensis, di situ dia punya si tonggak di tulang belakangnya, gitu ya. Tonggak di punggungnya. Maka disebut sebagai chordata, gitu. Oke. Oh, ternyata di tonggaknya itu terbentuk tulang belakang. Masuk ke vertebrata. Oh, dia ternyata beruang jantung 4, kemudian dia melata, kemudian dia bersisi kering, oh dia masuk ke kelas reptilia. Yang lainnya misalkan
Ada yang sisiknya basah gitu ya, atau kulitnya tipis, misalkan seperti amfibi, ya kan ya. Yang satu menyusui, seperti mamalia, dan sebagainya. Ternyata komodo lebih pas masuk ke reptilia. Di reptilia ada banyak lagi gitu ya. Apakah dia masuk ke kelompok kura-kura penyu gitu ya? Apakah dia masuk ke kelompok buaya atau krokodilia? Apakah dia masuk ke yang bersisik seperti ini? Squamata gitu ya. Punya ciri-ciri seperti kadal. Nah, kemudian pencet lagi squamatanya, di situ ada banyak famili. Oh, ternyata lebih cocok ada Varanidae gitu ya. Masuk lagi. Varanidae ada berapa genus? Misalkan ada Varanus. Oh, dia lebih cocok karakternya Varanus. Varanus yang seperti apa? Oh, Varanus komodoensis gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat makin ke bawah itu semakin spesifik. Makanya disebutnya spesies. Oke ya teman-teman ya, paham ya untuk konsepnya kira-kira seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai keanekaragaman hayati. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!